Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syikinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat malam Ustaz Atta. Selamat malam juga Ustaz. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu lagi dan berjumpa dengan waktu yang sama dengan waktu-waktu yang lain. Kita malam ini kita akan membahas tentang perilaku pemimpin yang baik seperti apa. Karena banyak juga di Al-Qur'an itu yang menyatakan pemimpin-pemimpin yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman dan juga Samiri. Nah ini kan golongan kiri nih. Gimana kita menyikapinya supaya jangan sampai kita tergoda. Karena Al-Quran itu hidup. Karena Al-Quran untuk orang hidup dan dia hidup sepanjang masa selama dunia ini masih berputar. Jadi minta masukannya sedikit Ustaz Atta tentang perilaku seperti apa sih yang bagusnya seorang pemimpin Muslim itu untuk memberikan apa ya contoh kepada kaum yang dipimpinnya. Tawadul Ustaz. Bismillah. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Alhamdulillah. Masih bisa bertemu di sini. Alhamdulillah. Kita bahas tentang pemimpin apa sih yang baik, pemimpin karakteristiknya itu bagaimana sih, ciri-cirinya itu bagaimana sih. Nah, kalau kita tadi ngulik dari ayat dari surat Al-Anbiya itu ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Masyaallah. Dan kami menjadikan mereka semuanya a'immah, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, dan mereka mendapatkan petunjuk dari kita semuanya. Mereka semuanya memberi petunjuk dengan perintah kami. Wa awhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka itu agar senantiasa berbuat kebaikan. Masya Allah. Wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Berarti kan di sini kita ambil poinnya itu ada berbuat baik, sholat, zakat. Ada 3 itu. Ya kalau ada pemimpin berbuat baik, satu karakteristik pemimpin yang baik terpenuhi. Tapi kalau dia nggak sholat, berarti dia nggak baik nih. Ya. Dia udah sholat, dia udah berbuat baik, tapi dia tidak menginfakkan sebagian hartanya. Wah, sama aja dia pemimpin pelit, berarti lebih pelit dari Qarun kali ya. Memang menarik sekali karena kata-kata situ ada kata-kata sholat, kata-kata zakat. Jadi sesuatu yang diberikan pemimpin baik, berarti baik itu kan kata-kata dari soleh. Ya. Sholat sebenarnya indikasi dengan berbuat kebaikan tadi. Karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji. Berarti kalau sudah mencegah perbuatan keji, berarti ada unsur kebaikan di dalam sholat itu. Berarti kalau seorang pemimpin ini dia tidak sholat, apalagi tidak dia menunaikan zakat, atau dia sholat aja tapi tidak menunaikan zakat. Ada juga pemimpin yang tidak menunaikan zakat tapi hanya sholat aja. Ini gimana nih? Ini keseimbangan kalau kita bilang al-mizan ini kacau ini. Karena apa ya? Yang kita lihat di sini banyak apa sih pemimpin-pemimpin kita ternyata dia hanya belajar dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Kadang-kadang orang melihat berkiblatnya ke arah barat lah istilahnya lah. Tapi kalau ngelihat berkiblatnya ke Al-Qur'an itu kan Masya Allah. Jadi surat Al itu ada maknanya ketika dia disuruh buat baik. Berarti kan sholat itu mungkin itu kan kata-kata ada di Al-Quran. Berarti dia harus baca Al-Quran dulu. Karena sesuatu
ada ayat kalau nggak salah itu di surat Al-Ankabut surat 45, Utslumahu ya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Jadi bacalah kitab. Jadi sebelum sholat itu disuruh baca kitab dulu, berarti baca Al-Quran dulu. Pemimpin yang baik kemungkinan dia harus baca Al-Quran dulu nih. Harus pas ya sebenarnya apa sih yang tergantung dalam Al-Quran. Setelah itu gimana caranya dia harus berbuat baik, berarti dia sholat. Nah untuk menunaikan sholat itu dia juga harus, karena seorang pemimpin itu dia kan bertemu dengan halayak ramai. Berarti dia harus mengeluarkan zakat, membantu rakyat, membantu kaumnya yang memang di situ membutuhkan. Nah ini sangat menarik sekali. Ada memang yang terjadi yang sekarang ini adalah kesenjangan sebenarnya Ustadz nih. Sebenarnya faktor kesenjangan itu ada di mana sih? Apakah manusianya itu kurang paham dengan Al-Quran, atau memang Al-Quran menjauhi dia, atau dia menjauhi Al-Quran? Tapi ada Ustadz nih kayaknya agak ini sendiri nih, kurang doyan sedikit sama Al-Quran ini. Apa sih para pemimpin ini gitu loh. Dia hanya berkiblat kepada Barat. Barat hebatnya seperti ini. Padahal Masya Allah Al-Quran sudah mengajarkan itu. Kalau kita lihat sebenarnya yang menjauhi Al-Quran itu siapa sih? Diri kita sendiri, atau emang Al-Quran itu yang memang menjauhi kita gitu? Sebenarnya kita semua bagi orang pembaca Al-Quran itu tidak pasti pembaca Al-Quran itu masuk surga. Betul. Karena nanti pada hari akhir itu Al-Quran itu menjadi hujah kepada kita atas kebaikan kita, atas mengamalkan kita, atas pengamalan kita terhadap Al-Quran karena Allah, atau memang kita mengamalkan Al-Quran karena manusia dunia. Wah, ini yang menarik sekali nih. Benar, betul. Hujjatun lana au alaina. Al-Quran itu akan menjadi hujah beban bagi kita, atau menjadi hujah penolong bagi kita. Itu seperti itu. Nah, dalam membaca Al-Quran ini ya tentunya perlu menghadirkan rasa dekat kita kepada Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Dan seorang pemimpin, tentunya kita bahas pemimpin dalam koridor Islam ya. Betul. Pemimpin yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar membaca Al-Quran, walaupun mereka sangat-sangat mahir dalam ilmu strategi, ilmu kepemerintahan atau kenegaraan seperti itu, ya. Tapi dia jauh dari Al-Quran. Bagaimana dia akan memberikan contoh kepada rakyatnya agar kita menjadi tujuan yang sama, yaitu tujuannya surga. Masya Allah. Kan, gak masuk. Benar. Jadi memang seorang pemimpin itu memang sudah wajarnya. Jadi apapun yang dikerjakan pemimpin itu akan diikuti oleh yang dipimpinnya. Nah, kalau pemimpinnya ini dia tidak ada kata-kata yuslih lakum a'malakum tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum wa yati'illah wa rasulahu faqad fajah fauzan azimah tadi. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, kan gitu, sebenarnya dia akan mendapat kemenangan yang besar, azim tadi. Nah, ini kadang-kadang orang lari gitu loh, lari dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Padahal pegangan manusia itu ada Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran dan Sunnahnya. Makanya ada 7 tingkatan Ustadz. Pernah saya baca itu dan mempelajarinya. Itu manusia dulu itu mungkin masih bayi dikatakan insun. Setelah kanak-kanak dia dikatakan ihsan. Setelah dewasa dia dikatakan anas. Setelah dia berkeluarga dia dikatakan sebagai bashar. Nah, bashar ini sudah bisa berpikir mungkin mana yang baik, mana yang buruk. Karena ada kata-kata bashar, ada di situ yang menyatakan bahwa kita itu sama. Di surat Al-Kahfi mengatakan Qul innama ana basarum mislukum yuha
ilaya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan mereka dan Tuhannya Rasul itu Tuhan Muhammad itu sama. Kita tuh sama semua, berarti sama-sama manusia. Nah ini kan kesejajaran, basyar ini adalah kesejajaran. Jadi di situ juga bisa dikatakan ya lakum dinukum waliyadin. Kalau misalnya agamamu aku, tauhidku ya tauhidku, tauhidmu. Tapi kita kan paling tidak telah menyampaikan kepada seseorang atau yang memang orang itu notabene belum kuat lah masalah ketauhidannya tadi, keimanannya tadi untuk mengatakan bahwa besok itu ada hari akhir loh kan gitu. Nah ini sedangkan amal perbuatan itu nanti akan dihisap di yaumil akhir. Dan itu juga dikatakan juga di surat Al-Isra itu ayat 14, Iqra kitabak kafa binafsika yauma alaika hasiba. Nah, jadi bacalah kitab dirimu. Nah, ini kan jadi perilaku nih Ustaznya. Nah, ini seperti apa ini Ustaznya? Jadi masalahnya semuanya itu jatuhnya ada tergantung ya manusia itu sendiri. Karena itu baru tingkatan besar. Tapi kalau ketika dia mau dia masuk lagi ke tingkatan yang lebih kalau kita sudah mungkin udah berkeluarga ya, disebut dengan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia ini di muka bumi ini, manusia di bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Yang terkecil adalah keluarga. Sudah pasti semuanya laki-laki itu kalau dipanjangkan umurnya pasti dia berkeluarga. Itu juga disebut dengan khalifah. Terus sebagai pemimpin kecil, mungkin pemimpin dusun. Besar lagi pemimpin kabupaten. Besar lagi pemimpin wilayah, besar lagi pemimpin negara, kan seperti itu. Nah ini juga seperti apa ini pandangan Ustadz ini, soalnya kalau seorang khalifah sendiri dia tidak dibebani dengan, bukan dibebani, tak paham dengan ilmu agama, ini menurut Ustadz bahaya atau tidak ini? Takutnya kemana-mana ini, soalnya ini agak ini karena orang sekarang lihatnya, yang saya lihat ini sekarang ini orang lihat tuh cuma pamor, bukan kesolehan pamor yang dilihat gitu loh. Kita tidak membicarakan siapa-siapa, tapi rata-rata tuh manusia pamor tadi. Contohnya kayak Firaun kan pamornya, oh dia orang kaya, karena apa? Dia punya bank yang namanya si Korun tadi kan gitu kan. Oh si Firaun tuh orang hebat. Dia punya kaki tangannya yang namanya disebut dengan Haman, seorang arsitek kan begitu. Nah ini gimana caranya supaya kita jangan terpengaruh dengan tongkrongannya lah, kalau kata orang Betawi ini tongkrongannya lah. Itu seperti apa? Tabel Ustaz. Pemimpin sebenarnya tidak harus pemimpin itu yang benar-benar faqih sekali dalam bidang agama, tapi juga minimalnya seorang pemimpin itu dirinya itu sudah benar walaupun tidak mendalami ilmu-ilmu agama secara kafah. Kalaupun dia mendalami ilmu agama secara kafah berarti dapat double, dia dapat gelar ulama dan dapat gelar pemimpin. Umaro ya. Umaro. Itu seperti itu. Karena peran ulama ini kan menjadi penasehat para pemimpin. Para umaro yang tadi ya. Iya, oke, siap. Sedangkan sifat-sifat dari pemimpin itu ada di surat Al-Anbiya juga. Ya. Setelahnya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Bersegera mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Fastabiqul khairat. Fastabil khairat, bagus. Terus dan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Masya Allah, ketakutan ya, supaya doa dia diijabah dengan rasa takut lah gitu ya. Dan dia juga sangat-sangat berharap akan doa dia itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Artinya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu
Yaitu sifat-sifat pemimpin yang harus dimiliki sebenarnya. Berarti memang ini ada sebenarnya Allah ciptakan itu azwaja, berpasang-pasangan, selalu bergandeng-gandengan. Kenapa ada ulama, kenapa ada umaro, Ya, gitu kan. Ini selalu. Jadi paling tidak seorang ulama ketika melihat sosok umaro dalam kategori sebagai penasehat atau sebagai pendamping supaya umaro ini tidak kebablasan seperti itu. Kita tidak bicara negara di mana, tapi kita bicara seorang umaro dan seorang ulama. Memang juga ada kata-kata mungkin itu kata sentilan ya, yang pernah juga saya dengar. Ya sesungguhnya umaronya jelek itu ya tergantung ulamanya. Umaronya bagus tergantung ulamanya. Jadi maaf ketika lihat Arab Saudi, tergantung siapa yang dekat dengan dia, kan gitu. Jadi kita lihat, jadi ulamanya ini sebenarnya umaro ini sebenarnya bisa apa ya? Bisa bukan didompleng ya. Ulamanya umaro ini bisa menyerap ke ulama tadi gitu. Jadi sebenarnya otaknya dari umaro itu sebenarnya di ulama tadi. Untuk apa? Ya untuk tadi berbuat kebaikan, bersegeralah. Gitu loh, berbuat kebaikan. Pastaibil khairat kan tadi ya gitu kan. Nah, ini juga sangat menarik soalnya kekhawatiran kita karena banyak pemimpin-pemimpin yang zolim itu yang memang notabene itu di luar negara Islam. Sudah pasti gitu loh. Karena mereka mengatakan ya dia yang paling benar. Nah, makanya ada kata-kata juga yang disebut dengan mata satu, siapa itu? Si Dajjal. Nah, Dajjal itu kan sebenarnya cara pandang orang itu mata satu, tapi mata identik itu dengan penglihatan. Mata itu identik dengan pandangan. Jadi kalau mata satu itu dia cuma hanya pandangannya itu yang nggak mau lihat kiri atau kanan. Pokoknya kata dia benar ya benar aja. Nah ini ada indikasi dajjal-dajjalnya itu gitu loh. Tapi sebenarnya dajjal itu bukan di luar diri. Ternyata dajjal itu ada di dalam diri. Ini gimana cara mengatasinya? Tak apa dulu Ustaz. Soalnya banyak teman-teman nggak paham bahwa kafir itu di luar, padahal kafirnya di dalam diri. Ketika kita tidak ketika kita tidak mau mendapatkan nikmat, ketika kita mendapat nikmat dan kita tidak bersyukur, namanya kufur. Kufur nikmat. Kata-kata kufur nikmat juga bisa dikatakan dengan kata-kata kafir. Gitu loh. Nah, karena ya kafir itu adalah tindakan, kufur itu adalah sesuatu yang dia tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan rezeki kepadanya dia. Apa dulu Ustaz? kita bahas tentang kafir. Kafir itu sebenarnya dari kata-kata kafaro yakfuru. Itu artinya menutupi. Menutup ya. Tertutup. Kafir itu orang yang tertutup. Orang yang tertutup dari apa? Dari iman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka nggak beriman, makanya mereka tertutup. Terhijab. Mereka mau berbuat kebaikan segunung Uhud pun nggak mungkin masuk surga karena mereka kafir, tidak bersyahadat. Syahadat adalah kunci agar kita menjadi orang yang muslim, orang yang selamat, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sedangkan kufur itu berarti dia yang mengingkari nikmat, dia yang tidak bersyukur, tidak menerima, menolak apa yang dia punya. Itu seperti itu. Tidak mau mengakui lah, padahal saya sudah dapat rezeki tapi tidak mau mengakui ya bahasanya. Bahasanya seperti itulah bahasanya lah ya. Itu seperti itu. Dan bersyukur itu sebenarnya dari kata-kata syakaro yashkuru. Syakaro, Masya Allah. Sukron itu berterima kasih. Iya. Kita itu berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya kita bersyukur, berterima kasih. Itu dalam bahasa Indonesianya. Ya bedanya kafir sama kufur yaitu mereka yang kafir terhijab oleh iman, sedangkan kufur mereka yang tidak menerima nikmat Allah yang berikan kepada kita. Iya. Berarti juga di situ ada hijab juga. Ada hijab. Hijab ketika dia tidak sadar bahwa selama ini hidupnya itu dikendalikan oleh Allah. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali nih kata-kata kafir itu ada di surat Al-Bayyinah
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, sini kata-katakan orang yang ahli kitab tuh orang yang kafir itu seperti apa? Ini ahli kitab ini apa memang dia jago ahli kitab atau dia memang dulu kan kalau kita lihat ayat Al-Qur'an ini kan hidup sepanjang masa nih Ustadz nih. Nah, ini kafir itu di situ mengatakan hebat banget. Orang yang mengatakan bahwa lam yakunil ladzi nakafaru min ahli kitab. Sebenarnya orang-orang yang kafir itu orang-orang yang ahli kitab. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baru kata Rasulullah minallahi yatslu supa mutahharo. Nah, ini pandangannya seperti apa? Ini kitabnya apa salah kitab ini dia bacanya atau gimana ini Ustaz? Ya, kita maaf bukannya kita menggali tapi kita cuma hanya ngelihat pandangan seperti apa sih kata-kata kafir itu Ustaz gitu loh. Jadi istilahnya yang kita tarik di sini adalah kita tidak melihat kafir itu ada di luar sana, tapi kita melihat kafir ini adalah di dalam diri kita supaya kita selalu tawadu, selalu berserah diri dan tahu pandai-pandai bersyukur lah. Kan ada tuh hadisnya kan, yaskuruna walam yaskurullah. Gitu. Apa dah Ustaz? Orang-orang ahli kitab ya. Iya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, min dari orang ahli kitab. Nah, ini ada sangat menggelitik sekali soalnya ini kitab yang mana, apakah dia sudah memang emang diberi kitab seperti Samiriyu gitu, Samiri gitu kan manusia ini. Nah, ini kan juga ini. Sebenarnya kan kuncinya itu di al-bayyinah. Al-bayyinah itu kan artinya bukti. Betul. Bukti yang nyata. Betul. Nah, mereka orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak akan menjadi mukmin kecuali mereka datang kepada mereka al-bayyinah. Kebaikan. Al-bayyinah itu apa sih? Al-bayyinah itu bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu apa sih? Oh, Al-Qur'an dan Rasulullah. Wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah sebenarnya itu mungkin kali ya. Konteksnya ini orang kafir ini tidak mau apa? Tidak mau mengakui bahwa Muhammad itu adalah sebenarnya dapat wahyu itu wahyu itu adalah Al-Qur'an gitu, dan Rasulullah itu adalah utusan Allah gitu Muhammad. Jadi memang agak miris sekali kan kalau kita mau lihat tekstualnya. Ahli kitab hebat banget ahli kitab itu. Siapa sih ahli kitab gitu? Nah, ini kita bicaranya bayinah tadi gitu loh. Ketika dia mendapatkan tadi gitu loh. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita tetap fokus, satu, baca Al-Qur'an, dua, mentadaburkannya, tiga, mengimplementasikannya, terus empat, harus dibawa ke ke dalam diri kita, karena kan ada kata-kata juga itu di situ pernah kita bahas juga di season yang lalu. Ada hati, ada telinga, wal absara wal afidah Allahul tsumma sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun. Jadi sebenarnya itu mata hati kita itu sebenarnya harus benar-benar melihat ya. Melihat membaca apa yang benar. Karena hati itu sebenarnya nggak bisa dibohongin. Cuman ya orang kafir tadi dia mengatakan, wah saya yang paling hebat kan gitu kan. Nah, di sini sangat menarik sekali. Jadi kita supaya tidak ngebias bahwa pemimpin itu adalah sosok seorang yang diminta dipertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir atas kepemimpinannya dia. Apakah kepemimpinannya dia sudah sesuai dengan bukan syar'inya ya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an gitu loh. Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini hebat sekali. Karena saya pernah dengar juga ya, agamamu agamamu, agamaku. Tapi kalau untuk menolong dia tidak melihat agama. Nah, itu hebatnya seperti kita lihat Rasulullah. Rasulullah itu dia tidak memandang-mandangkan
dia mau dari kaum mana, ketika dia sudah masuk ke dia akan dibelakan begitu. Itu Rasulullah seperti itu gitu loh. Nah ini mungkin ada sedikit ini kali Ustaz, apa bahasa penutup lah istilahnya, seperti apa sih bagusnya pemimpin itu, atau kita nanti menjadi pemimpin supaya kita tidak terbawa arus mungkin harta, tahta. Kalau pemimpin itu tidak jauh tuh ujiannya, harta, tahta, pasti wanita. Nah ini kita harus menghindari itu. Apa dulu Ustaz? Untuk menghindari godaan dari harta, tahta, dan wanita itu berat sebenarnya. Saya akui berat karena kita semuanya juga manusia. Manusia, iya betul. Kenapa kita manusia itu memiliki nafsu? Karena untuk menguji di antara kita siapa sih yang paling baik amalannya. Siap, betul. Makanya untuk para pemimpin ya, teguhkan aja hatinya, perbaiki bacaan Al-Qur'annya, perdalam makna-makna dari Al-Qur'an, dan amalkan isi dari Al-Qur'an tersebut. Insya Allah ya, kalau memang kita benar-benar mengamalkan amalan itu karena Allah Azza wa Jalla, insya Allah kita akan terhindar dari harta, tahta, dan wanita. Ya, betul. Jadi maksudnya harta, tahta, wanita ini bukan berarti kita tidak membutuhkan. Ketika kita punya harta, kita tetap sama seperti keimanan kita ketika kita tidak punya harta. Nah, benar sekali. Kita punya tahta, sama keimanannya kita dulu seperti kita belum punya tahta. Ketika kita sudah punya wanita, dan sebelum kita punya wanita ataupun kita sudah punya kekuasaan tadi, ya tetap kita tidak bergelimang. Paling tidak ya kalau wanita itu ya itu variabel ya, itu namanya manusia. Nah itu tergantung, kalau dia secara baik-baik itu sebenarnya is okay. Yang diharamkan adalah yang tidak baik-baik Ustaz, gitu loh. Makanya ada kata-kata tahta wanita itu ya mungkin wanita yang dikatakan itu memang yang berglamor hidupnya, yang suka ya maaf lah kita kategorikan adalah wanita-wanita pengganggu lah atau penghibur lah. Itu aja mungkin pesan dari saya. Jangan lupa kita selalu baca Al-Quran, sholat, infak, sodakoh. Jadi itu kata-kata ASI. 2 tahun kita menyusui oleh seorang ibu kita dengan ASI, air susu ibu. Tapi ketika dewasa kita tetap harus tidak lepas juga dari ASI, Al-Quran, sholat, infak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.